Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan di channel On Dokumen. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu postingan info Buton Raya mengenai ibu-ibu yang protes hasil seleksi panitia pemungutan suara atau lebih sering kita kenal PPS. Baiklah, sebelum saya lanjut, langkah lebih baiknya teman-teman yang belum subscribe agar subscribe untuk mendukung channel saya. Baik, kita bahas sedikit beritanya. Beritanya itu ada di info Buton Raya. Ini kayaknya tanggal 27 ini hari tanggal berapa ya? Ini hari tanggal 31. Sudah beberapa hari sih. Cuman penting kita bahas, perlu juga kita bahas, dan kayaknya agak relate dengan saya ini teman-teman. Ibu Fauzia protes kepada KPU Kota Bau-Bau bahwa dia tidak lolos atau merasa tidak diuntungkan dalam seleksi PPS kali ini, PPS Pilkada ya. Katanya saat tes tertulis atau CAT, si Ibu Fauzia ini mendapatkan nilai tertinggi. Namun pas usai seleksi wawancara, dia sama sekali tidak lolos, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa dalam seleksi PPS ini ada dua tahapan, ada tes CAT atau tertulis, kemudian ada tes wawancara. Nah, dalam seleksi CAT itu biasanya seperti tes-tes pada umumnya CAT berbasis komputer, pertanyaannya seputar wawasan kebangsaan dan kepemiluan. Sedangkan tes wawancara itu wawancara mengenai pengetahuan kita tentang pemilu dan kepemimpinan, biasanya integritas seperti itu. Nah, yang perlu juga kita komentari teman-teman adalah masalah ibu ini agak relate sama saya. Soalnya saya juga kemarin daftar PPS dan saya tidak lolos, teman-teman. Sama kasusnya dengan ibu ini. Nilai CAT saya cukup tinggi, dan kalau di rankingan saya peringkat kedua, hanya kalah sama teman saya di Haryadi peringkat pertama. Saya tidak kecewa teman-teman, karena memang saya sama sekali belum memiliki pengalaman dalam dunia kepemiluan, baik KPPS kemudian PPS. Cuman yang saya soroti teman-teman, prediksi saya saat itu memang 2 diantaranya akan lolos. Teman saya satu Haryadi ini sama Kak Nahrin sudah saya prediksi akan lolos, dan saat itu kita ada 5 orang yang mendaftar, 1 perempuan. Nah, saya berpikir masih bisa bersaing, minimal mendapatkan tempat ketiga, teman-teman. Namun faktanya saya tergeser di posisi terakhir, dan saya merasa itu bukan rezeki saya, teman-teman, karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya belum pernah memiliki pengalaman mengenai kepemiluan dan mengenai PPS dan KPPS. Sedangkan para peserta lain ini kemungkinan cuma satu yang saya tidak tahu ya, teman-teman, yang lolos. Satu itu entah dia sudah memiliki pengalaman tentang kepemiluan atau bagaimana. Tetapi yang peringkat 4 perempuan ini, dia sempat menjadi anggota KPPS pada pemilihan presiden dan legislatif yang lalu. Teman-teman, kasus ibu ini sebenarnya
uh, sudah lama teman-teman ya, sudah tidak baru lagi, sudah apa ya istilahnya, sudah sering begini teman-teman. Maksudnya kita yang tadinya di atas angin akan merasakan lolos, tetapi tidak lolos karena beberapa faktor, termasuk kalau menurut saya itu bukan rezeki, yang kemudian faktor lain mungkin ada permainan-permainan orang dalam. Nah, kalau saya untuk PPS wilayah saya di Bau-Bau juga, masih lingkup Bau-Bau, saya merasa memang untuk posisi 3 itu sangat tidak wajar ditempati oleh seseorang ini, dan berdasarkan regulasi pun seharusnya dia tidak masuk teman-teman. Dan yang harus masuk itu harusnya yang perempuan ini, karena di PKPU itu tertera bahwa harusnya ada keterwakilan perempuan 30%, tetapi yang perempuan ini tidak diloloskan. Itu bicara pengalaman juga, yang si perempuan ini dia memiliki pengalaman menjadi anggota KPPS, jadi perlu dipertanyakan teman-teman. Tapi kalau bagi saya itu memang bukan rezeki. Saya mungkin yang perlu kita ulas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.